Seluruhnya siap, gerak. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih lagi ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat sekali. Apa kabar anak-anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Alhamdulillah anak-anakku yang Bapak banggakan. Pembelajaran hari ini Vicky, insya Allah kita akan membahas tentang makanan halal. Ya, ada yang tahu tidak apa itu makanan halal? Oke, Aufar silakan. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan berdasarkan syariat Islam. 100, beri tepuk tangan untuk Aufar. Luar biasa. Ya, maka sekali lagi sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang materi makanan halal, mari sama-sama kita buka kembali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A. Kompetensi dasar 1.1. Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. 2.1. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal. 3.1. Menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. 4.1. Mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. B. Indikator pencapaian 1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram. 2. Membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan. 3. Menganalisis ketentuan makanan halal dan makanan yang haram. 4. Menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan haram. Peta konsep penggolongan makanan. Makanan dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, makanan halal, dan yang kedua, makanan haram. Dalam pembahasan makanan halal,
kita akan membahas pertama, pengertian makanan halal. Kedua, hukum makanan halal. Ketiga, macam-macam makanan halal. Keempat, membiasakan mengonsumsi makanan halal. Dan yang kelima, hikmah makan makanan halal. 1. Pengertian makanan halal. A. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. B. Menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologis atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi, makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. 3. Macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dapat digolongkan menjadi 4 macam. A. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain, pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. B. Halal cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba,
dan maupun korupsi dan lain-lain sebagainya. C. Halal cara memprosesnya. Apabila makanan yang sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. D. Halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Adapun makanan yang dihalalkan menyajikan serta menyimpannya menurut syariat Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. Berikutnya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Dan yang terakhir, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. 4. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. 1. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya, terjamin kehalalannya. 2. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. 3. Memakan makanan sesuai ketentuan nas, yaitu ketentuan syariat Islam. 4. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 4. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. 1. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya, terjamin kehalalannya. 2. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. 3. Memakan makanan sesuai ketentuan nas, yaitu ketentuan syariat Islam. 4. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, silakan. Anak-anak soleh yang berbahagia, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan belajar hari ini bisa kita mengerti, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan.
Demikianlah pembelajaran makanan-makanan halal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.